Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno semua. Kali ini saya mau share ke kalian semua. Ini adalah update terakhir ya, bore up motor saya New Vision Lightning di 177 cc dengan boringnya 62 mili. Untuk TB itu 34, injektornya 8 hole 180 cc. Kemudian head masih standar, klep masih standar juga, ukuran 19-17. Kemudian kemarin terakhir saya ada problem yaitu bagian packing itu mengalami kebocoran, rembes, sehingga air radiator itu masuk ke bagian pembakaran. Kemudian saya beralih ke packing tembaga. Ya, ini kondisi packing tembaganya. Ini kebetulan saya mau bongkar dulu dan mau melihat kondisi motor bore up saya. Dalam belakangan kemarin itu nggak ada problem sama sekali, namun saya penasaran aja seperti apa sih pemakaian dari packing tembaga di motor bore up gitu ya. Nah, ini kondisi bagian boringnya, bisa kalian di sini ya. Jadi bisa dilihat di bagian lingkar. Nah, bagian lingkar itu ada bekas dan terdeteksi bahwa packing tembaganya itu memang benar-benar rapat ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, ini ya, jadi rapat banget. Dan bisa dilihat di sini pembakarannya sempurna. Jadi memang sih untuk settingan motor saya dengan ECU BRT ya, dual band, Juken 5 dual band, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama sih. Saya setting ya hampir 2 bulanan 3 bulanan sehingga bisa dapat settingan yang pas. Jadi ini hasilnya memang sih untuk saya pembahan bakarnya itu pertama, jadi memang masih berkerak ya sebenarnya ya, apakah memang pertamaknya atau gimana, tapi ini berkerak di bagian atasnya. Dan bagian samping bisa dilihat sini, ini kecoklatan, itu artinya pembakarannya cukup sempurna ya. Jadi pembakarannya juga sempurna, jadi memang settingannya memang sudah enak sih sebenarnya. Cuman untuk motor bore up 177 cc dengan boring 62 mili dengan klep standar, itu memang seperti motor standar sih ya larinya asli. Ini saya setting itu kecepatannya itu sekitar 136. Nah, 136 itu sudah mentok. Itu masih tracknya masih kurang panjang sebenarnya ya, tapi saya coba di jalanan itu 136 km per jam masih dapat ya. Ini kondisi klepnya. Jadi memang kalau kalian, saran sih ya, kalau kalian mau bore up di 177 cc, paling enggak itu memang untuk TB paling enggak maksimal 34 mili, minimal 32 lah ya. Untuk injektornya kalau pakai harian itu paling enggak yang 8 hole sudah cukup sih ya, karena tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit juga ya. Kalau kalian yang ambil yang 10 hole yang 200 cc, kemungkinan ya pasti ya bakalan akan boros banget asli. Karena untuk saya aja ini yang injektor 8 hole 180 cc itu dia pemakaian sekitar berapa ya, 240-an kilo, itu menghabiskan bahan bakar pertamax sekitar 70.000. Kalau dikalkulasikan ke harga ya, 1 liter pertamax itu 9.200, jadi sekitar 7 literan ya, 6 liter ya. Jadi 6 liter 7 liter itu bisa mencapai kilometernya sekitar 240 km dengan menggunakan injektor 8 hole ya, TB 34. Kemudian ya memang performa untuk lebih maksimal untuk bagian head itu paling enggak bagian klepnya harus kalian besarin untuk performa bore up 170 cc itu lebih maksimal. Untuk ukuran klep
saya sarankan sih yang terlalu besar juga, paling enggak ukurannya 22-19 lah ya, 22 untuk bagian in dan 19 untuk bagian X-nya. Jadi sudah cukup lumayan. Sedangkan klep standar aja saya per standar ya, per klepnya standar, headnya standar itu masih bisa dapat 136 km per jam. Jadi wow, lumayan sih ya. Dan pemakaian selama hampir 2 bulan 3 bulan masih aman sih. Pemakaian sebelumnya itu yang masih ada rembes gitu ya. Jadi ini packing tembaganya. Oh ya, informasi untuk kalian, packing tembaga yang saya gunakan ini adalah packing tembaga dari Asuka ya, buatan Malaysia, Asuka. Jadi memang saya berpikir itu kemarin ya, maaf ngomong pada pihak-pihak yang masih bernaung di dunia bore up gitu ya. Kalau masih pakai packing standar, walaupun dia aluminium yang hitam itu ya, masih tetap saya yakin kalau untuk pakaian harian setiap hari dengan kecepatan setiap hari itu adalah 100 km per jam setiap hari ya. Kalau saya 1 jam 2 jam satu hari, 1 jam sekali berangkat, itu lumayan panasnya minta ampun gitu ya. Jadi ini kondisi packing Asukanya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut untuk struktur dari packing tembaga, berbagai macam packing tembaga, dan rekomendasi untuk kalian packing tembaga apa aja yang bisa bagus digunakan. Jadi ini kondisinya, jadi memang bisa dilihat ya. Nah, lihat di sini bagian ya, tekukan di bagian sini itu memang benar-benar rapat ke bagian blok dan head. Nah ini bagian yang nempel ke head ya. Jadi memang ini rapat nih ya, bisa dilihat nih. Ini ada alurnya, pinggirannya, dan rapat sekali. Dan memang saya gunakan itu aman sekali dibandingkan dengan packing yang biasa. Walaupun dikhususkan untuk blok yang forged keramik, tapi tetap aja itu hanya bertahan sekisaran 5 bulan 6 bulan saya kemarin. Selepas dari itu rembes ya. Oh ya, untuk saran kembali, ada yang berpikiran, Bang, kalau udah pakai packing tembaga apakah perlu lem seal lagi? Menurut saya itu perlu. Jadi untuk lem seal itu menurut saya sangat perlu sekali ya, walaupun dia kata orang sih, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, walaupun saya bukan mekanik, tapi saya anjurkan lebih baik pakai lem seal yang boleh model semprot atau lem packing biasa, itu yang tribon juga boleh. Yang lebih bagus itu yang lem warna biru. Kenapa saya anjurkan untuk lem ya, paling enggak di sini. Jadi bagian pinggir ya, bagian pinggir ini yang perlu kalian kasih lem. Kemudian di bagian baut ya, lingkar baut di sini. Untuk bagian tengah nggak usah. Kemudian bagian pinggir dalam itu perlu juga dikasih tipis, karena untuk tembaga itu kan dia dalam pencetakannya bisa dilihat di sini ya. Jadi semacam ada masih ya bekas potongan-potongannya yang memang secara kasat mata itu sudah rata. Namun kalau sudah dipasang di motor dengan tekanan kompresi yang memang kalian setting itu tinggi, bisa jadi dia akan masuk ke bagian celah-celah ya, celah-celah bekas potongan dari ya, packing tembaganya ini. Nah itu kan ada alurnya ya, alur-alur potongannya. Jadi memang saya sarankan situ, karena terus terang kemarin memang pada saat pemasangan di bagian sini ya, di bagian bawah X pembuangan itu baut 2 ini semacam kayak ada rembes gitu, rembes oli, karena memang di bagian baut sini kalau di New Fiction itu ini adalah penyaluran jalur oli ke bagian head, sama dengan bagian ini ya, bagian ini kalau nggak salah ya. Jadi ada jalur olinya.
Jadi tekanannya memang sangat kuat sehingga ada sedikit rembes sedikit. Kalau kalian tidak kencang dan tidak menggunakan kunci torsi, kemungkinan sih bakalan rembes. Jadi saya kemarin saya pengencangan, namun baut sebelah sini itu semacam kurang menekan gitu ya, padahal memang kurang kencang. Jadi walaupun saya pakai kunci torsi, tapi tetap dia masih ini ya, masih kurang rapat karena bagian baut, alur bautnya. Maka dari itu paling enggak di bagian baut itu kalian harus gear ulang sehingga benar-benar enak ya pada saat pembautan. Itu ya, bagian sini sama sini ya. Tuh untuk yang lain sih aman semuanya. Oh ya, kemarin saya sempat saya ratain lagi bagian head dan bagian bloknya. Bisa dilihat sini ya, ini mulus. Untuk perataan saya menggunakan amplas dari ukuran 1000, 2000 ya, 2000, 1800 sampai 500, 200 bahkan, itu untuk perataan ini. Jadi aman. Kemudian bagian bloknya juga saya ratakin. Jadi masih ada sih ruang ya, masih ada ruang celah, masih aman jadinya bagian pistonnya. Apalagi dengan kondisi packing tembaga yang ketebalannya 0,5, itu saya rasa cukup aman sih ya kondisinya. Jadi untuk kalian yang mau bore up di 177 cc di New Fiction, baik Fiction, New Fiction, M-Packing, Sabre, kemudian R15 V2, V3 aman semua. Ini buktinya ya, settingannya udah pas. Nanti akan saya share settingan dari Juken 5 nya, jadi saya share ya di kolom deskripsi. Jadi tinggal kalian ambil, tinggal masukin. Ini apabila kalian menggunakan head standar ya, jadi cukup aman. Kalau untuk harian, bawa touring juga aman. Oke ya, itu sharing untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga aja membantu bagi kalian-kalian yang masih ragu dengan bore up. Yang penting bore up aman saja, jangan terlalu ekstrim karena bisa berakibat fatal kalau terlalu ekstrim. Jadi biasa-biasa aja sih bore up dengan ketentuan dan ya yang pas gitu ya, baik dari boringnya, ukuran boring, ukuran throttle body ataupun yang lainnya, injektor dan bagian head clamp-nya. Itu aja dari saya. Dan oke, tambahan untuk kalian semua di sini, Bang, apakah aman untuk packing tembaga bagian water jacket? Nah, untuk bagian water jacket itu aman selama kalian masih menggunakan head standar dengan ukuran bore up-nya 62 mili, itu masih aman dengan head standar. Saya jamin masih aman. Dengan packing 62 itu masih aman karena dia ukurannya pas banget ya. Bagian pinggir ini bisa kalian lihat ya. Nah, bagian pinggir itu masih pas ya. Jadi celah water jacket aman nih ya, bisa terlihat ya. Dan ini juga. Tapi kalau kalian mau bore up ke ukuran 63 mili, saya sarankan lebih baik kalian ganti bagian headnya, karena biasanya kalau sudah head aftermarket itu biasanya udah ada pergeseran bagian water jacket dengan disesuaikan sama bagian boringnya ya. Biasanya kalau dari pihak BRT itu sudah pergeseran. Kalau memang kalian masih menggunakan head standar, paling enggak ini harus di las ulang, kemudian kalian bubut lagi, jadi agak keluar, membuat water jacketnya ya. Oke, itu saran dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tunggu update selanjutnya. Nanti akan saya bahas packing yang rekomend untuk kalian di motor bore up. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.